musim penghujan di rumah juga kadang-kadang rasanya sakit. Sakit jadi parno, tambah sakit lagi. Nah, padahal sebenarnya mungkin di rumah kalau memang kita nggak kenapa-kenapa, mungkin lagi capek aja, ada ramuan-ramuan yang bisa kita buat sendiri di rumah. Nah, ini kita mau kasih tahu, ini khusus untuk pemirsa hidup sehat saat ini ya. Ya, benar banget. Di samping kita nih Kak, sudah ada Dokter Ingrid Tania, ahli herbal. Halo dokter, selamat datang dokter. Dokter, selamat datang kembali. Ya, Waduh, selalu nah ini nih, ditunggu-tunggu dokter. nih pemirsa nih. Tipsnya nih untuk membuat jahe. Apa nih? Jahe ramuan apa aja nih? Ini ada beberapa ramuan yang bisa kita buat ya. Jadi kita bisa buat ramuan yang namanya garlic tea. Garlic tea itu dari bawang putih, kemudian dari jahe, Kalau ini kemudian apa nih, campur Dok? lemon. Kalau ini bisa buat anak-anak kita beri turmeric milk ya. Jadi susu kunyit. Susu kunyit itu juga bersifat ekspektoran Oke. ya. Kemudian dikongestan juga. Oh, ini nggak sabar nih kalau gitu. Kita langsung saja kita bahas satu persatu ya. Nih, Iya. apa aja nih? Kalau dingin-dingin gitu yang paling terkenal biasanya jahe ya. Nah, ini fakta atau mitos nih ya. Kalau jahe sejak dulu memang dikenal baik untuk mengatasi batuk dan pilek. Ini fakta atau mitos? Fakta ya. Jadi jahe ini mengandung zat aktif namanya gingerol dan sogaol ya. Gingerol dan sogaol ini sifatnya tuh pertama-tama dia imunomodulator. Sehingga kalau kita kena sakit batuk pilek misalnya common cold atau influenza, itu akan meningkatkan respon imun sehingga kita lebih cepat penyembuhan ya, lebih cepat masa penyembuhannya gitu. Nah, ini bikin ramuan apa? Terus tadi udah apa aja nih dok yang dimasukin ke dalam nih dok? Saya masukkan 20 gram jahe diiris-iris, kemudian 2 siung bawang putih diiris-iris. Sambil direbus ya dokter Iya, ya? jadi airnya dididihkan dulu ya, setelah dididihkan baru kita masukkan. Oh, Jadi tapi airnya itu apinya kira-kira masih- kenapa? Itu apinya masih hidup dok? Masih. Oke. Masih. Jadi ini kita bisa rebus kira-kira 5 menit karena kan sudah mendidih airnya. Jadi ini bisa kita matikan nih sekarang ya. Jadi ketika dimasukkan airnya sudah mendidih Sudah dulu mendidih, memang? Oh, sudah mendidih. ya. Jadi bisa dicobain nih ya. Sebenarnya mestinya lebih lama ya, tapi karena kita peragaan, Ya. kita bikin lebih cepat. Ya, baik. Catat ya, ini pemirsa ya. Ini sambil kita menunggu matang, ini kita sambung dengan apa nih? Kita akan lihat lagi apakah jadinya nih dan apakah enak apa enggak setelah satu ini tetap di Hidup Sehat. Dia tadi negara-negara penghasil herbal terbesar di dunia, salah satunya adalah Indonesia. Jadi kita harus berbangga hati ya Iya dokter dong. ya. Tanah kita tanah surga katanya. Iya, Tongkat bener dan kayu banget. aja dari tanaman. Ini Iya. aja udah wangi banget nih, Cok. Waduh, Oh. ini udah wangi Udah banget. wangi, udah ini. jadi nih kayaknya. Ini Ya, kita ini- bisa mendapatkan herbal dengan Ya. harga murah, jadi sehat itu tidak perlu mahal. Nah ini gimana nih dok? Ya ini tadi kan kita udah bikin ya, yang ramuan jahe itu 20 gram, kemudian 2 siung bawang putih itu diiris-iris semua, direbus ya dalam 1 gelas air, kemudian kita bisa berikan perasan jeruk lemon ya. Waduh, nih Kemudian sabar mau nyobain. kita berikan madu ya, 2 sendok teh ya. Ya. Dokter Nisa kayaknya mau nyobain madu nih. Iya dari tadi udah Iya. wanginya Ya, tuh udah Dokter Nisa kemana-mana. nih senang yang manis Benar ya. Apalagi nih maksudnya baunya tuh semuanya kan kayak alami gini ya. Jadi Iya. kayak ini bau madunya jadi ikut kerasa juga kecampur dengan bau lemon dan garlic tadi. Iya. Iya benar banget. Jadi bagi yang tidak suka dengan baunya garlic atau bawang putih itu bisa tambahkan kayu manis ya. Oke. Kayu manis kira-kira 1 batang untuk batang yang besar atau 2 batang. Oke. Nah dokter, ini jadi selain untuk batuk dan pilek, khasiatnya untuk apa lagi nih dokter? Ini juga penurun kolesterol sebenarnya. Wow. Ya, penurun lemak. Ayo, bagi lemak semua yang darah, suka makan ya, enak silakan dislipidemia. coba ya. Untuk dislipidemia ini cocok ya. Jadi penurun kolesterol LDL dan penurun trigliserida. Gitu. Maaf Ini tangan bisa jadi kiri. teman makan apa nih, Bisa soto, coba dulu makan ya, apa dokter. semua diminum dengan ini kayaknya jadinya nih karena kurangin kolesterol juga. Oke ya. Gimana, baik-baik aja Dokter Nisa? Aman? Asam tapi enak banget. Jadi tenggorokan itu benar-benar langsung lega. Terus ini apa namanya rempah-rempahnya berasa sekali, Wah, yang bawang putihnya tadi ya dokter ya. Bawang putih Sama emang kuat jahenya banget ya ya. ternyata ya memang. Iya. Tapi gimana rasanya? Maksudnya kecampur nggak dengan tadi ada madu dan lain-lain, lemonnya masih kerasa juga? Kerasa dan enak sekali. Pemirsa di rumah harus cobain karena ini benar-benar enak banget. Sebenarnya Wow. unik ini Iya, rasanya ya, karena ada aroma bawang Iya. putih tapi nyampur Iya. ada jahe, ada lemon gitu. Kalau mau pakai kayu manis juga enak juga Iya. gitu. Nah, Dan Dok, ini dia tadi lengkap selain juga. ngomongin jahe ya, ada yang lagi sementara hot banget dibicarakan. Coba kalau pernah lihat di grup-grup keluarga nih ya, ada mengenai sambiloto yang bisa katanya mengatasi batuk pilek. Wah, ini fakta atau mitos?
Fakta. Wow. Fakta ya. Jadi memang sejak dulu Sambiloto itu memang dipakai untuk mengatasi batuk pilek ya, terutama pada infeksi influenza ya, infeksi virus yang menyebabkan influenza. Nah, pada uji klinik di Thailand ternyata Sambiloto ini juga mampu memperbaiki gejala pada COVID-19 Wow. ya, COVID-19 ringan dengan gejala batuk pilek dan demam. Ya. Dan kita sebenarnya bisa membuat sendiri ramuannya ya. Kalau kita tidak membeli ekstraknya dalam kapsul di apotek, kita bisa bikin sendiri. Misalnya dari Sambiloto yang kering seperti ini. Sebenarnya yang segar juga bisa. Kalau yang segar kita bisa pakai kira-kira 10 lembar daun yang besar ya. Kemudian kalau pakai yang kering ini kita bisa pakai 3 gram untuk 3 gram. takaran 1 gelas. Gitu Wah, ya. nggak sabar nih, coba langsung. Nah, Habis ini ini dokter Nisa mau langsung nyobain lagi. rebus. Dokter Vito sekarang yang cobain. Ya, ini jadi berarti kalau tadi kita caranya udah habis mungkin punya sendiri ya, dipetik itu dikeringkan dulu berapa lama? Sebaiknya gini, kita beli yang sudah dalam bentuk kering. Oh, beli aja sudah dalam bentuk kering ya. Kita kalau mengeringkan sendiri, kalau tidak punya oven buat mengering, ya untuk mengeringkan itu kurang baik ya. Dan caranya mungkin waktunya Iya. kurang akurat, malah jadi akhirnya kurang optimal Jadi ya. jadi pengeringan itu harus standar juga, ada cara-caranya gitu ya. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung, kemudian harus ditutupi kain hitam. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang harus baik. ditempuh. Jadi sudah beli ya sudah dalam bentuk kering ya. Nah, Jadi kering yang seperti ini atau yang bentuk bubuk. Atau kalau mau lebih praktis, nggak suka pahit, minum yang ekstrak dalam kapsul. ekstrak ya, dalam kapsul dicampur es krim, enggak? Biar batuknya tambah nanti Nah, ya. ini namanya dekokta. Dekokta ini sebenarnya perebusannya lama ya. Dari 1 gelas air menjadi seperempat gelas. Jadi Oh. bisa setengah jam lebih. Oh, jadi ini kita rebus setengah jam lebih nih. Iya, Nah, tapi perbandingan saya airnya dengan ada yang jadi nih. Oh ya baik. Perbandingan airnya tadi dok gimana? Perbandingan airnya dengan Sambilotonya supaya masyarakat kalau mereka lagi mau niru nih sekarang di rumah ya, pemirsa lagi mau niru kan di rumah nih ya. Ya, jadi Gimana? airnya 1 gelas kira-kira 200 ml, kemudian Sambiloto keringnya ini 3 gram. 3 gram ya. Kalau nggak diukur bisa kira-kira nggak berapa gitu? Agak Segenggam susah gitu kali. ya, Susah agak ya. susah karena dia bentuknya kering. Kalau Ya. bentuk kering kita genggam susah kan. Baik. baik. Ya. Nah, Jadi lebih baik ditimbang aja ya. Nah ini cara konsumsinya gimana nih dok? Sambiloto tuh rasanya pahit kan ya dok Oh, ya? pahit Apa banget. boleh kita kasih madu nggak dok? Boleh. Di resep yang saya share itu dengan madu ya. Ini kita anggap saja sudah sudah ya. oke. menghasilkan Udah, seperempat Ya baik. gelas Ini hasilnya ya. seperempat Nah. cangkir ya. Dicampur kayu manis boleh nggak dok? Boleh sebenarnya, tetapi harus hati-hati karena nanti gula darahnya bisa ngedrop. Oh gitu. Ya, karena sifatnya dia menurunkan gula darah, kayu manis juga sifatnya menurunkan gula darah. Oke. Gitu ya. Jadi mau boleh, tapi ya sedikit aja lah 1 batang kayu Oh, ya. manis. Tapi nggak terlalu ngaruh ya, karena ini sebenarnya pahit banget. banget. Mau coba nggak apa? Kalau pahit Dicampur banget. madu ya berarti ya, campur madu ya berarti ya. Dicampur Untung madu. bisa dapat yang manis tadi ya. Ini Memang yang manis namanya- dikasih yang manis juga kayaknya ya. Oke. Ya. Ini madunya seberapa namanya banyak? King of Bitter ya. Madu bisa 2 sendok teh. Mau lebih juga sebenarnya boleh. Mungkin Ini karena itu maksimum pahit. 4 sendok teh. Apa boleh dikasih air dok? Enggak, apa Boleh, tidak tapi disarankan? tapi boleh sebenarnya. Tetapi sebenarnya tetap pahitnya nggak signifikan berkurang. Jadi mendingan memang dengan seperempat gelas ini langsung glek gitu. Oh, jadi nggak diencerkan lagi dengan air tambahan gitu, enggak ya? Enggak. Jadi mendingan dikit langsung digelek semua. Oh, Jadi ini gitu. namanya dekokta. Kalau dekokta memang seperti ini. Ya ini kalau udah campur madu mungkin udah perbaikan ya, mudah-mudahan ya. Ya. Ini Tarik saya nafas senang dulu. ini melihat dokter Vito. Ini Nafas gimana? dulu. Ya ini bentuknya kalau dilihat ya memang ini mirip kayak apa sih namanya? Ya pekat banget sih sebenarnya. Kayak Oke, kopi ya, Dok? Ya. Oke, gimana nih dok? Ini jangan, Belum ya? jangan pada diem semua dong. Ini Teman-teman menanti di rumah nih. juga nungguin soalnya. Nanti Oke. ekspresinya. Jadi ini katanya kaya akan khasiat ya dokter. Gimana dok rasanya, pahitnya? Ini memang pahit banget sih, pahit banget. Tapi emang ini khasnya obat gitu rasanya ya, memang pahit banget. Ya, Ini King ada of obat yang Bitter. manis dok. Nah, tapi lucunya memang ini ada kerasa madunya. Madunya kerasa juga di dalam. Iya, Iya, ada tetep. pahit dan madu. Ya mirip Tapi lah kayak pahitnya dokter tetap Nisa kadang-kadang terasa. walaupun manis tapi kadang-kadang agak-agak galak juga kan gitu. Ya saya kena. Dokter, jadi ini khasiatnya tadi katanya menurunkan gula darah ya dokter ya, sama mengobati batuk ya dok ya, dapat meredakan batuk. Ini Selain menurunkan itu apa gula darah. lagi dok? Yang pasti yang terkenal dia menurunkan gula darah. Kemudian dia juga mengatasi gangguan pencernaan. Sebenarnya seperti diare juga bisa diatasi dengan ini.
gitu ya. Jadi gejala-gejala pada COVID-19 kan yang ringan tuh ada gangguan pencernaan, ada demam, ada batuk, ada pilek, ini bisa terbantu dengan ini. Ya, jadi ini bisa digunakan sebagai terapi komplementer, jadi mendampingi obat standar dari COVID-19. Oh, jadi bisa sambil ya kalau misalnya ada orang-orang yang sekarang lagi isolasi mandiri mungkin atau mungkin dalam penyembuhan boleh sekalian ya. Nggak apa-apa. Karena ini emang efeknya lumayan lengkap ya. Dia sebagai antivirus, kemudian dia sebagai antiinflamasi, anti peradangan ya, kemudian sebagai imunomodulator atau peningkat sistem imun. Dan ada sifat juga ekspektoran, dekongestan ada di sini juga gitu. Oke, jadi di balik rasa yang pahit memberikan efek yang manis. Nah, tapi itu Dok, si pahit ini kita konsumsi maksimal berapa kali nih sehari nih Dok? Dan bagaimana instruksinya? Ya, biasanya ini dikonsumsi 2 kali sehari, tapi bisa juga 3 kali sehari. Jadi antara 2 sampai 3 kali sehari kita bisa konsumsi. Kalau kuat ya, kalau kuat. Nanti coba dulu pahitnya kayak gimana. Kalau nggak kuat makanya beli yang ekstraknya dalam kapsul. Dalam kapsul bisa. Dan tadi kalau tipsnya tadi dokter tadi bilang bahwa glek sekalian aja langsung ya. Tadi saya nyobanya dikit-dikit sih soalnya. Harus sekaligus. Dokter, ini ada lagi nih fakta mitos yang beredar di masyarakat. Batuk pilek dapat diatasi dengan konsumsi kunyit. Nah, ini fakta atau mitos? Fakta ya. Karena kunyit juga bersifat imunomodulator ya dengan kandungan kurkuminoid ya. Jadi dia juga bisa membantu meredakan batuk, pilek, dan demam. Ya, Oke, juga ini ya Dok ya, kunyit tenggorokan ya? nggak enak. Iya, cuma ini saya harus buang dulu ininya. Oh iya, oke. Ya, Coba. Oh ini buang ke sini. Oh ini pakai air itu ya. Tapi nggak apa kalau misalkan pun ini nanti kita rebus itu kayak tadi nggak caranya? Iya, kayak tadi. Kayak tadi juga? Jadi kita membuat turmeric milk ya. Oh. Jadi saya peragakan aja, Ya. tapi nanti bisa direbus ya. Ya. Jadi kira-kira 1 cangkir susu. Iya. Ya, satu paket susu ini memang sebagai pelarutnya gitu maksudnya ya? Iya, Oke, betul. baik. Jadi turmericnya itu harusnya nanti direbus, Iya, jadi nanti ini jadi cair. dicampur di dalam ini kemudian sebenarnya kalau ini hangat Ya. ini bisa langsung dicampur diaduk. Oh, jadi susunya pun hangat juga? Hangat aja sih, Oh, sebenarnya nggak usah baik. sampai mendidih, yang penting sampai meletup-meletup kalau kita rebus susunya sampai meletup-meletup gitu. Baik, jadi berarti bukan air yang direbus tapi susunya yang direbus dan itu sebagai pelarutnya masukkan turmericnya Jadi nanti tidak pakai air Udah ya. jahe tadi. Dan Oh, ya, ini baik. yang bisa buat untuk anak-anak umur 1 tahun sampai 5 tahun ini bisa. Oh, anak balita juga Iya. bisa ya? Heeh. Oh ya, ini pesan buat yang di rumah nih ya, mau di rumah buat anak saya juga. Nanti bisa, kalau Ini misalkan mau coba. bisa tambahkan kunyit bubuk ya sekitar 1/8 ya, 1/8 sendok teh. Kemudian kita bisa kasih lada ya, bubuk lada putih itu sekitar 1/4 ya. Tadi kunyitnya 1/8 ya, ininya 1/4 juga bisa. Ya. Oh, untuk anak-anak apa lada ini bisa di skip nggak? Mungkin kadang-kadang mungkin mereka takutnya apa terasa terlalu pedas atau mungkin Sebenarnya kepada bisa di skip sih. Cuma lada ini membantu dalam hal ekspektorasinya, pengeluaran dahaknya justru dia untuk akan mengeluarkan membantu. dahaknya ya, mengencerkan dahak yang pekat kadang-kadang kalau batuk kan kadang-kadang atau mungkin lagi pilek kan di hidungnya tuh rasanya kok susah keluar. Batuk kok kayaknya lagi rasa begitu ya. Ya. Mungkin Dokter Vito bisa rasain lagi apakah mungkin bisa lewat untuk anaknya gitu Iya, ya. iya, benar-benar ya. Saya tes dulu ya ini. Iya. Untuk menghilangkan pahit-pahit Ya. tadi ya yang masih berasa ya Pahitnya Dokter. masih berasa sampai sekarang nih di mulut saya ya. Mungkin dicampur dengan ini saya nggak tahu gimana rasanya tapi ya sudah Oh, lah ya. dikasih madu lagi Kasih dok. madu tentu Kasih aja. madu lagi, oke. Iya. Nah dokter, jadi kunyit ini selain tadi dapat meredakan batuk ya dokter ya, ini untuk apa lagi kira-kira khasiatnya ramuan ini? Ini juga untuk menambah stamina. Ya, Oke. ketika kita tidak flu atau tidak selesma, ini kita bisa minum sebenarnya teratur setiap hari sebenarnya nggak apa-apa. Ini untuk menambah stamina gitu. Jadi nanti Baby G Oh, iya. udah aktif, makin aktif lagi dok. Oke, coba kita coba ya sekarang ya. Tapi memang kadang-kadang kalau kita lihat begini, tadi kan nggak lihat campuran ya kan, campurannya lihat nggak tadi semuanya ya, madu. Kalau kita cuma lihat bahannya aja nggak kepikiran jadi satu gitu maksudnya. Ya, oke. Ini tadi nggak sepahit tadi kan dok? Oh enggak, ini ya. tidak pahit. Ini manis ya dok ya, mudah-mudahan ya. Tapi ya oke, mudah-mudahan nggak apa-apa ya. Ya. Aduh nggak sabar nih, gimana dok rasanya dok? Enak kok, ini enak. Oh ini enak. Oh ini enak ya, Ini lolos enak. ya dokter? Ya, ini enak. Makanya anak-anak bisa enak. pakai ini. Ya ini enak. Ini lebih kalau aku lihat ini lebih kerasa lebih kental sih memang. Tapi karena campurannya tadi ada
Kunyit, lada Kunyit putih. dan ya, kunyitnya juga rasanya tuh bukan bikin kita jadi rasa anget banget, tapi kayak lagi mencampur dari madu tadi ya. Melengkapi rasanya. Ladanya gimana Lah, dok? ladanya herannya tuh nggak bikin gimana-gimana sih. Dia malah memperkaya rasa aja. Jadi kayak minum sup gini, kayak minum kuah gitu. Kayak minum kuah apa sih namanya? Kuah kaldu gitu loh. Ya. Kuah kaldu yang ada susunya ya, kayak cream soup ya. Kayak krim sup, benar kayak krim sup ya. Nggak percaya? Bikin sendiri makanya. Oke, dok. Jadi tipsnya apa nih dok buat pemirsa di rumah? Ya, sebenarnya kan kalau batuk pilek itu yang paling utama adalah istirahat yang cukup kan, makan yang cukup, bergizi lengkap dan seimbang. Kemudian kita bisa bantu dengan herbal-herbal yang ada di sekitar kita. Sebenarnya ini mudah didapat semua ya. Iya. Gitu. Jadi dan rasanya juga mau yang kayak gimana kita bisa pilih. Tadi kan macam-macam, ada yang rasanya agak asam yang tadi dicoba Dokter Nisa, kemudian ada sambiloto yang pahit, ada susu kunyit yang Iya. ada gurih-gurihnya dikit gitu ya. Iya. Nah itu sebenarnya intinya membuat tubuh itu menjadi lebih hangat gitu ya. Sistem kekebalan tubuh juga akan lebih teraktifkan. Dokter, Jadi itu akan dipegang mempercepat terus tuh, penyembuhan. Kenapa? Dipegang terus Oh dari iya, tadi diminum diminumin terus. terus kayaknya. Ini beneran enak loh, Iya, beneran enak. diminum Beneran enak terus. tadi, beneran enak. Jadi ini rasa susunya ternyata ya tadi Iya. juga ya. Oke, terima kasih dokter. Iya. Ya, pemirsa, ini memang Sama-sama. bahasan yang sangat menarik sekali ya. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita ada lagi tips kesehatan selanjutnya. Oh, apa tuh? Oke, makanya penasaran kan? Tetap di Hidup Sehat. Yes.